layanan hukum. Nah, baik itu di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Itu kan advokat juga punya kode etik ya yang harus ditaati untuk menjalankan profesinya. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Moldy dalam segmen podcast Be Home. Bisik-bisik Hukum. Oke, kali ini kita kedatangan narasumber yang cantik-cantik banget nih. Selain cantik, mereka juga super update banget buat ngebahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Boleh dong kakak-kakak cantik memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lailatul Fitria. Kenalin, nama aku Retno Hirowati. Lain juga nama aku Cinta Nata Nurhan. Oke, kali ini saya bersama Mbak Lailatul, Mbak Retno, dan Mbak Cinta. Karena ini podcast ya, jadi jangan tegang-tegang banget. Biasa aja suasananya, ngobrol santai. Oke, kali ini sesi kita akan saya rincikan dulu pembahasannya ya. Walaupun kita ngebahas tentang hukum, tapi kan hukum itu luas banget ya Kak. Jadi tema kali ini kita akan ngebahas seputar dunia keadvokatan atau lembaga bantuan hukum. Oke, kalau dengar kata advokat, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran kalian semua? Nah, ketika aku dengar kata advokat tuh, yang pertama kali aku dengar ya salah satunya penegak hukum. Kalau menurut aku, advokat itu seseorang yang memberikan jasa hukum sih. Kalau menurut aku advokat itu atau pengacara, dia membantu masyarakat Indonesia menjalankan mekanisme hukum Indonesia. Tepat semua ya teman-teman. Jadi advokat itu emang berkaitan erat dengan profesi pengacara. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Ada yang bisa kasih penjelasan lebih lengkap lagi nggak nih dari teman-teman semua? Nah, lebih lengkapnya, advokat itu ya berprofesi dalam layanan hukum. Nah, baik itu di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Nah, kalau untuk persyaratannya ya ada di undang-undang yang udah disebutkan tadi. Tapi selain itu kan advokat juga punya kode etik ya yang harus ditaati untuk menjalankan profesinya. Jadi nanti kode etik itu bisa untuk menjaga hak-haknya atau juga untuk mencegah dari adanya penyalahgunaan dari kewenangan advokat tersebut. Benar banget. Jadi itu advokat itu sebenarnya punya hak dan kewajiban. Nah, kalau untuk urusan itu sendiri, advokat memiliki 10 hak daripada advokat itu sendiri. Salah satunya adalah hak kebebasan, imunitas, meminta informasi, ingkar, dan juga masih banyak lagi. Nah, setahu juga advokat itu punya 3 kewajiban. Nah, kewajiban ini masuk di pasal 26 Undang-Undang Advokat, yang mana dia itu harus menjunjung tinggi kode etik advokatnya, supremasi hukum, hak asasi manusia, dan tentunya memberikan pelayanan pada mereka yang membutuhkan bantuan hukum. Jadi gitu ya guys, secara singkatnya bisa dijelasin sama kakak-kakak barusan. BTW asik nih kayaknya kalau kita ngebahas tentang kasus-kasus pengacara yang lalai terhadap kewajibannya Kak. Kebetulan tadi sempat baca-baca sih ya aku tentang kasus pengacara Yegari Bastara Guntur alias Gary. Tahu kan ya Kak? Tahu. Jadi singkatnya itu pengacara OC Kaligis pada tahun 2015 ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap Hakim Tun di Medan. Perkara ini berasal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK pada Kamis 9 Juli 2015. KPK melibatkan 5 orang, yaitu PT UN Medan, Tripeni Irianto Putro, Hakim PT UN Amir Fauzi, dan Dirmanto Ginting, Panitera pengganti PT UN Syamsir Yusfan, serta sebagai pengacara dari kantor OC Kaligis, yaitu Muhammad Yegari Bastara alias Gary. Jadi KPK yang diterima melakukan OTT dan menetapkan Muhammad Yegari Bastara Guntur alias Gary sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap Hakim PT UN Medan. Gary yang tergabung dalam firma hukum OC Kaligis dan mereka yang menyuap untuk melepaskan gugatan yang diajukan kepada hakim. Sementara uang suap ini diberikan kepada 3 hakim PT UN dan 1 panitera yang juga sudah berstatus tersangka. Dan Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 5,5 tahun atau 5 tahun 6 bulan penjara terhadap OC Kaligis pada tanggal 17 Desember tahun 2015. Gitu Kak. Wah, saya tahu tuh. Jadi dia tuh seorang pengacara yang nyuap hakim PT UN di Medan. Bener sih,
itu berarti menurut saya salah satu contoh advokat yang tidak bertanggung jawab ya. Padahal kan seorang advokat itu kan udah disumpah terlebih dahulu sebelum menjalankan profesinya untuk menjaga nama baik dari profesi advokat tersebut. Ya bener banget, beliau juga melanggar kode etik loh. Kenapa sih dia bisa melanggar kode etik? Jadi kalau kita lihat dari kronologi kasusnya, ada beberapa yang memang ia langgar terkait kode etik advokat. Emang apa aja tuh Kak yang dilanggar sama pengacara tersebut? Salah satunya yang bisa kita lihat adalah berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, penghormatan dan martabat profesinya sebagai seorang advokat. Dan suatu bentuk pelanggaran kode etik advokat yang tercantum pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Oke. Terus apalagi nih Kak yang Kakak ketahui mengenai kasus ini? Jadi gini, beliau alias Iri melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau perbuatan tercela. Terus juga satu lagi, beliau juga melanggar sumpah atau janji advokat. Mengapa demikian? Di mana itu merupakan suatu pelanggaran yang sangat berat menurut saya. Dan juga memang menurut undang-undang itu masuk ke dalam pelanggaran advokat yang sangat berat seperti itu. Karena bagi seorang advokat itu sangat penting untuk menjaga profesionalan profesinya seperti itu. Demi kepercayaan dan juga melakukan tanggung jawab besar yang memang ia emban sedari awal ia menyebutkan sumpah advokatnya. Karena dari seorang advokat kembali lagi bahwasanya esensi dari seorang advokat adalah membantu, menolong tanpa mengenal pamrih, tanpa melihat bulu, tanpa pandang bulu seperti itu. Siapa yang dia tolong, jika memang ada yang meminta bantuannya, selama hati nuraninya tidak menolak, dia tidak boleh. Banyak juga ya Kak ternyata yang dilanggar sama pengacara tersebut. Ya banyak banget, bener banget. Soalnya kan advokat itu seharusnya menjunjung tinggi ya kode etik advokatnya. Terus gimana sih tindakan yang udah dilakukan oleh para penegak hukum yang berkewajiban mengenai kasus ini? Nah, setelah serangkaian banyaknya persidangan, pada akhirnya dia pun dijatuhi putusan 5 tahun 6 bulan penjara. Nah, tapi di sini kita juga agak miris ya, karena kan dia juga selaku advokat yang melayani masyarakat, tapi justru dia dalam melaksanakan tugasnya malah menyuap hakim yang ada di PT PNJ tadi itu. Sebenarnya buat pelanggaran kode etik advokat itu sendiri bisa dikenakan sanksi berupa apa aja sih Kak? Izin menjawabnya aku ya. Jadi gini, sebenarnya dari advokat sendiri jika melakukan pelanggaran itu ada beberapa tahap. Jika memang yang dilakukan ada pelanggaran ringan, ia akan mendapatkan teguran seperti itu. Jika memang ia masuk ke tahap selanjutnya, ia juga bisa mendapatkan sanksi seperti skorsing, pemberhentian seperti itu. Dan separah-parahnya seorang advokat, ia bisa saja mendapatkan pemberhentian secara permanen seperti itu, bukan skorsing lagi, bukan sementara lagi, tapi langsung pemberhentian secara permanen dan dicabut haknya untuk menjadi seorang advokat. Dan setelah dicabut, ia bisa saja masuk penjara karena statusnya sudah menjadi orang biasa. Tetapi ia harus menjalankan pengadilan advokat terlebih dahulu melalui organisasi advokatnya, firma hukumnya seperti itu. Jadi seorang advokat memang dituntut untuk selalu mengemban tanggung jawab dari sumpah advokat. Kalau kayak gitu semoga bisa dijadikan pembelajaran ya buat teman-teman yang lain. Kalau misalkan kita sedang menjalankan profesi itu, kita harus harus patuh, kita harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, terutama untuk para advokat. Mereka tuh harus menjunjung tinggi kode etiknya karena kan itu sesuai dengan apa yang telah mereka katakan waktu disumpahkan. Betul sekali ya teman-teman. Jadi begitu ya kalau aku simpulin sendiri nih, perbuatan yang dibuat oleh pengacara OJK Ligis merupakan pelanggaran berat, di mana itu sudah termasuk merusak citra dari seorang advokat, yang dimana seorang advokat memiliki tujuan utama yaitu membantu kliennya tanpa ada alasan tertentu. Selain membantu seperti yang sudah terdapat pada sumpah seorang advokat itu sendiri ya, kemudian pengacara dari firma hukum OJK Ligis yaitu Muhammad Jegari Bastara alias Gary terbukti menerima suap, yang dimana hal ini tidak hanya melanggar apa yang menjadi tujuan dari advokat, melainkan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Suap berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Maka dari itu, sanksi yang dijatuhkan kepada pengacara OJK Ligis ini sudah mencapai sanksi
sanksi berat di mana terancam diberhentikan secara permanen atau dicabut izin profesinya dengan alasan yang pertama dijatuhi pidana yang telah mempunyai hukum tetap, kedua mendapatkan hukuman pidana 4 tahun atau lebih. Kemudian pada dasarnya itu pengacara yang bernama Gary tersebut termasuk mencoreng nama organisasi advokat sendiri dan dapat membuat stigma untuk advokat-advokat lain yang berada di dalamnya, sehingga besar kemungkinan saksi pemberhentian secara permanen dapat dilayangkan kepadanya. Oke, kayaknya udah banyak nih kita bahas tentang advokat nih. Kalau kelamaan takut bosan juga kan Kak? Makasih ya buat narasumber kita yang cantik-cantik ini udah rela ngeluangin waktunya untuk membahas terkait keadvokatan dan lembaga bantuan hukum. Untuk lebih detailnya, bahwa advokat yang melanggar suatu kode etik profesi, dan untuk kalian semua yang udah berkenan nonton, terima kasih juga ya. See you.